Dakwah secara terang-terangan. Ibnu Hisham menuturkan, lalu secara berantai orang-orang perempuan dan laki-laki memeluk Islam, hingga kabar tentang Islam tersiar di Makkah dan menjadi buah bibir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya agar menyampaikan ajaran dan risalah yang dibawanya secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini baru dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 3 tahun kenabiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik." Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman kepada beliau, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang mengikutimu, yaitu orang yang beriman." Quran Surah Al-Syura ayat 214-215. Setelah turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera melaksanakannya. Beliau menyambut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu pedulikan orang musyrik." Dengan menaiki bukit Safa lalu beliau berseru, "Wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi," sehingga mereka pun segera mendekati beliau. Orang-orang yang tidak bisa datang pun mengutus wakilnya untuk mengetahui apa yang terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Menurut kalian, seandainya kalian kuberi tahu bahwa di balik bukit ini ada satu pasukan kavaleri yang hendak menyerang kalian, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Ya, kami belum pernah kau bohongi." Lalu beliau bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian tentang siksa yang pedih." Serta merta Abu Lahab menukas, "Celakalah kau sepanjang hari. Hanya untuk inikah kau kumpulkan kami semua?" Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa." Quran Surah Al-Lahab ayat 1. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari bukit itu dan menjalankan perintah Allah, "Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat." Dengan cara mengumpulkan semua keluarga dan sanak kerabatnya. Lalu beliau bersabda, "Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Sungguh aku tidak dapat membela kalian di hadapan Allah, kecuali kalian memiliki kekerabatan yang akan kujalin kekerabatan tersebut." Reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan ini adalah menolak dan menentangnya dengan alasan mereka tidak bisa meninggalkan keyakinan yang diwarisi dari leluhur mereka dan telah mendarah daging dalam hidup mereka. Pada saat itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka tentang perlunya memerdekakan pikiran dan akal dari penghambaan dan sikap taklid, serta perlunya menggunakan akal dan logika. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu sama sekali tidak dapat memberi mereka manfaat atau mudarat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyerukan bahwa tradisi yang diwarisi dari leluhur mereka, yaitu menyembah Tuhan-Tuhan itu tidak sepatutnya mereka lestarikan, apalagi tanpa dasar apapun selain taklid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul." Mereka menjawab, "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk?" Quran Surah Al-Maidah ayat 104. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela Tuhan-Tuhan mereka, menyebut tradisi mereka sebagai kebodohan,
dan mengecam alasan mereka menyembah berhala karena mengikuti tradisi leluhur, sampai-sampai beliau menyebut leluhur mereka itu tidak berakal. Mereka menganggap tuduhan ini masalah yang serius dan menolak tuduhan ini. Mereka semua bersepakat menentang dan memusuhi Nabi Muhammad, kecuali mereka yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam, dan Abu Talib yang justru mendukung, melindungi, serta membela beliau. Petikan pelajaran dari periode sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ada 3 hal yang penting untuk digarisbawahi. Pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam secara terang-terangan kepada suku Quraisy dan bangsa Arab umumnya, beliau mengejutkan mereka dengan sesuatu yang tidak pernah mereka perkirakan. Ini jelas sekali tampak dari reaksi Abu Lahab kepada Nabi Muhammad dan kesepakatan para tokoh Quraisy untuk memusuhi dan melawannya. Periode penting dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung jawaban yang akan membungkam para penulis yang berupaya menggambarkan Islam, beserta syariat dan hukumnya, sebagai buah nasionalisme Arab. Mereka juga mengklaim bahwa Nabi Muhammad dengan dakwahnya hanyalah cerminan idealisme dan cita-cita bangsa Arab pada zaman itu. Seorang peneliti yang mau menelaah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jujur tidak akan bersusah payah menyangkal atau mendebat tuduhan dan klaim mereka yang menggelikan itu. Sebab orang yang melontarkan klaim itu sendiri adalah orang pertama yang menyadari betapa naif dan palsunya klaim tersebut. Bagaimanapun, mereka merasa harus melontarkan tuduhan dan klaim itu untuk menyingkirkan Islam dan pengaruhnya agar tidak menghalangi perkembangan paham yang mereka anut. Bagi mereka, tidak lagi penting apakah tuduhan itu benar atau tidak selama mereka bisa meraih tujuan dan memenuhi kepentingan. Mungkin Anda masih ingat penjelasan tentang mereka yang saya kemukakan dalam pendahuluan buku ini. Kedua, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan peringatan kepada keluarga dan sanak kerabatnya secara khusus, karena telah tercakup dalam perintahnya, maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kalimat itu bersifat umum mencakup semua orang termasuk anggota keluarga dan sanak kerabat. Jadi mengapa ada perintah agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyeru keluarga dan kerabatnya? Perintah yang bersifat khusus itu sesungguhnya mengandung isyarat tentang tingkatan-tingkatan tanggung jawab kaum muslim umumnya dan secara khusus para juru dakwah. Tingkatan tanggung jawab yang paling rendah adalah tanggung jawab setiap orang pada dirinya sendiri. Untuk memenuhi tanggung jawab tingkatan pertama ini, fase permulaan wahyu berlangsung dalam jangka waktu cukup lama. Tujuannya adalah agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tenang dan mantap bahwa dia memang seorang nabi yang diutus, dan bahwa yang diturunkan kepadanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengawali dengan beriman kepada dirinya sendiri kemudian mempersiapkan diri untuk menerima segala prinsip, sistem, dan hukum yang selanjutnya diwahyukan. Tingkatan berikutnya adalah tanggung jawab setiap muslim kepada keluarga dan sanak kerabatnya. Untuk memenuhi tanggung jawab tingkatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya secara khusus untuk memberi peringatan kepada keluarga dan sanak kerabat dekatnya. Perintah itu disampaikan setelah perintah bersifat umum untuk berdakwah secara terang-terangan. Tanggung jawab tingkatan ini harus dipenuhi oleh setiap muslim yang punya keluarga dan sanak kerabat. Tidak ada perbedaan antara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat umum dan dakwah kepada sanak keluarganya. Beliau mendakwahkan syariat baru yang diturunkan Allah kepada beliau, baik kepada manusia secara umum maupun kepada keluarga dan sanak kerabatnya. Bahkan beliau merasa wajib memaksa keluarganya untuk melaksanakannya. Seperti itu pula lah seharusnya sikap seorang muslim terhadap keluarga dan sanak kerabatnya. Tingkatan yang ketiga adalah tanggung jawab seorang alim kepada kampung halaman atau negerinya, dan tanggung jawab penguasa kepada negara dan rakyatnya. Kedua kelompok ini, orang yang berilmu dan penguasa,
seakan-akan meneruskan tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka adalah ahli waris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara syariat sebagaimana disebutkan dalam hadis, ulama adalah pewaris para nabi. Sementara pemimpin dan penguasa adalah khalifah atau pengganti, yakni pemimpin yang meneruskan tugas dan tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Namun seorang imam dan penguasa di tengah masyarakat Islam haruslah memiliki ilmu. Sebab tidak ada beda antara tanggung jawab yang diemban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanggung jawab para ulama serta penguasa. Bedanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa syariat baru yang diwahyukan Allah kepadanya. Sementara mereka adalah pengikut jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta berpegang teguh pada sunnah dan sirahnya dalam setiap tindakan dan ucapan mereka. Jadi sebagai mukallaf, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebagai orang yang punya keluarga dan kerabat, beliau bertanggung jawab pada keluarga dan kerabatnya. Terakhir sebagai Nabi dan utusan Allah, beliau bertanggung jawab pada seluruh umat manusia. Setiap muslim pun memiliki tanggung jawab yang sama. Sebagai mukallaf, kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri, begitu pula sebagai kepala keluarga, ulama, dan juga penguasa. Semua posisi itu meniscayakan adanya tanggung jawab. Ketiga, Rasulullah mencela kaumnya karena menjadi budak dari kebiasaan leluhur tanpa pernah memikirkan baik dan buruknya bagi mereka. Kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk memerdekakan akal dari belenggu taklid dan fanatisme pada tradisi yang tidak didasari pemikiran dan logika. Ini mengandung arti bahwa keyakinan terhadap agama ini, termasuk di dalamnya urusan akidah dan syariat seharusnya dibangun di atas logika dan pemikiran rasional. Sementara tujuan dari agama ini adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Maka, salah satu tanda keimanan yang benar kepada Allah dan segala persoalan keyakinan lainnya adalah jika keimanan itu didasari pemikiran yang bebas, tanpa sedikit pun dipengaruhi taklid. Penulis kitab Jauharah at-Tauhid dalam syair Rajaznya menyatakan, setiap orang yang bertaklid dalam tauhid imannya tak lepas dari keraguan nan pahit. Dari sini, Anda bisa mengetahui bahwa agama datang untuk memerangi fanatisme dan mencegah manusia dari belenggunya. Sebab dalam semua prinsip dan hukumnya, agama dilandasi akal dan logika yang sehat. Sedangkan fanatisme hanya dilandasi dorongan untuk mengekor, tanpa melibatkan pengamatan dan pemikiran sedikit pun. Kata taklid atau tradisi mengandung arti adat atau kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun, atau yang berjalan dengan perselisihan dalam suatu lingkungan atau negeri dengan syarat menjadikan taklid itu sebagai tiang utama kehidupan untuk kelestarian adat istiadat tersebut. Semua aktivitas yang dilakukan suatu masyarakat dan kemudian dijadikan kebiasaan, misalnya nyanyi dan pesta pora dalam perayaan nikah, atau berpakaian serba hitam saat duka cita, yang diturunkan melalui pewarisan atau dipaksakan oleh kelompok tertentu kepada kelompok lain, semua itu dalam kajian bahasa dan sosiologi disebut tradisi. Jika Anda perhatikan pengertian tradisi itu, tentu Anda akan menyadari bahwa Islam bukanlah tradisi yang diwariskan turun-temurun dan tidak mengajarkan tradisi apapun, baik yang berkaitan dengan keyakinan maupun berbagai aturan dan hukumnya. Sebab keyakinan atau akidah dalam Islam harus dilandasi akal dan pemikiran, sedangkan hukum harus didasari kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu diketahui melalui pemikiran dan perenungan meskipun akal manusia belum dapat memahaminya karena sebab-sebab tertentu. Jadi kita melihat dengan jelas betapa keliru orang yang menyematkan istilah tradisi Islam terhadap aneka ibadah, hukum syariat, dan akhlak yang diajarkan Islam.
Mereka melekatkan kata tradisi terhadap Islam dengan tujuan untuk mengaburkan makna sejati Islam sehingga orang-orang berpikir bahwa aturan perilaku dan akhlak yang diajarkan Islam bukanlah karena ia merupakan ajaran ilahi yang mengandung rahasia kebahagiaan manusia, melainkan karena ia adalah sekumpulan adat yang diwarisi secara turun-temurun. Tidak disangsikan lagi, penyebaran konsep yang keliru itu telah menimbulkan sikap enggan banyak orang terhadap Islam karena menganggapnya hanyalah tradisi kuno yang tidak sesuai dengan keadaan masa kini yang sudah berkembang dan maju. Penggunaan istilah itu bukanlah kesalahan yang tidak disengaja, tetapi bagian dari upaya musuh-musuh Islam untuk menyebarkan keraguan terhadap Islam dalam hati kaum Muslim. Mereka menggunakan berbagai konsep dan istilah yang menyesatkan. Penggunaan istilah tradisi Islam dimaksudkan agar sebagian besar aturan dan hukum Islam dianggap sebagai tradisi. Akibatnya jika istilah itu telah lama dipakai masyarakat umum maupun kalangan akademis, dan makna tradisi telah melekat dengan aturan dan hukum Islam sehingga mereka lupa bahwa aturan itu pada hakikatnya merupakan prinsip yang didasari tuntutan akal sehat dan penelitian. Mudahlah bagi musuh-musuh Islam untuk memerangi kaum Muslim melalui titik serangan yang paling tepat. Semua aturan, hukum, dan sistem perundang-undangan yang dibawa Islam merupakan prinsip-prinsip, sedangkan prinsip adalah sesuatu yang berdiri di atas landasan pemikiran serta akal dengan tujuan tertentu. Jika prinsip-prinsip buatan manusia kadang-kadang menyalahi kebenaran akibat lemahnya pemikiran manusia, maka prinsip-prinsip Islam sama sekali tidak pernah menyalahi kebenaran, karena yang menurunkan semua ketetapan itu adalah Sang Pencipta akal dan pemikiran. Ini saja sudah cukup menjadi dalil akli untuk menerima prinsip-prinsip Islam ini dan meyakini kebenarannya. Tidak diragukan lagi, jika kaum Muslim sadar niscaya mereka menemukan bahwa semua prinsip dan hukum Islam, misalnya urusan pernikahan dan talak, aurat dan hijab, serta semua persoalan perilaku dan akhlak telah ditutupi dengan pakaian tradisi sehingga semua aturan itu dianggap sebagai warisan turun-temurun. Maka wajar saja jika kemudian ada orang yang menyerukan penghancuran tradisi serta pemutusan belenggunya, terutama pada abad yang didominasi kebebasan berpendapat dan berpikir, mereka langsung menyambut seruannya. Kenyataannya, Islam bukanlah tradisi dan tidak mengandung tradisi. Islam adalah agama yang datang justru untuk membebaskan akal dari cengkeraman tradisi, sebagaimana yang kita lihat pada langkah-langkah pertama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara tradisi hanyalah kumpulan perilaku yang dilakukan manusia hanya dengan dorongan taklid, tidak melibatkan akal dan pemikiran. Prinsip-prinsip Islam adalah garis dan ketentuan yang mengatur gerak zaman, bukan sebaliknya. Sementara tradisi adalah kumpulan benalu yang tumbuh sendiri di tengah ladang pemikiran masyarakat. Maka, tradisi adalah racun yang harus dijauhkan dan dibersihkan dari jalan pikiran yang sehat. Intimidasi Quraisy. Setelah Nabi mendakwahkan Islam secara terang-terangan kepada keluarga dan masyarakat Mekah, kaum musyrik Quraisy setiap saat menentang dan merintangi dakwahnya. Hari demi hari, permusuhan kaum Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya semakin sengit. Rasulullah sendiri mengalami berbagai tekanan dan penindasan, seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Hijr Ismail, tiba-tiba datang Uqbah bin Abu Muis melilitkan kain pada leher beliau, lalu mencekiknya sekuat tenaga. Untunglah tidak lama kemudian Abu Bakar datang, mengekang tangan Uqbah dan menyingkirkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Apakah kalian membunuh orang hanya lantaran dia mengatakan, Tuhanku adalah Allah?" Riwayat lainnya disampaikan Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa dia bercerita, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di sekitar Masjidil Haram, tiba-tiba Uqbah bin Abu Muis datang membawa jeroan unta lalu melemparkannya ke punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melanjutkan sujudnya dan tidak mengangkat kepalanya.
Maka Fatimah radhiyallahu anha datang membersihkan kotoran itu dari punggung beliau seraya mengecam orang yang melakukan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menerima penghinaan, ejekan, cemoohan, dan umpatan setiap kali beliau melewati orang-orang Quraisy di jalanan atau tempat-tempat berkumpul mereka. Contoh lain yang diriwayatkan At-Tabari dan Ibnu Ishaq bahwa ada di antara mereka yang sengaja menaburkan tanah ke kepala Rasulullah ketika beliau berjalan di lorong kota Mekah. Maka beliau bergegas pulang dengan kepala kotor penuh debu. Salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkannya sambil menangis. Rasulullah pun bersabda kepadanya, "Jangan menangis wahai puteriku. Sebab Allah selalu melindungi ayahmu." Para sahabat pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami siksaan dan penindasan yang tak kalah hebat. Kaum musyrik menekan, menindas, dan menyiksa mereka dengan keras. Bahkan ada sahabat yang matanya dicungkil hingga ada juga yang disiksa sampai mati. Namun semua itu tidak memalingkan mereka sedikit pun dari agama Allah. Pembahasan kita pasti akan terlalu panjang jika memperincikan berbagai siksaan yang dialami setiap sahabat. Di sini saya akan menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau duduk beralas kain selendangnya di bawah naungan Ka'bah. Kala itu kaum muslim telah mengalami penindasan dan siksaan dari kaum musyrik. Maka para sahabat berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya engkau berdoa kepada Allah untuk kami?" Beliau tetap duduk, dengan wajah memerah lalu bersabda, "Orang sebelum kalian ada yang disisir dengan sisir besi hingga kulit dan dagingnya mengelupas dari tulangnya, tetapi itu tidak memalingkannya dari agamanya. Allah pasti menyempurnakan agama ini sehingga kelak orang berani menunggang hewan dari San'a ke Hadramaut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah." Bisa jadi pertanyaan pertama yang terbersit dalam benak setiap orang yang mencermati kisah-kisah penyiksaan kaum musyrik terhadap Rasulullah dan para pengikutnya adalah, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat harus menderita akibat penyiksaan, padahal mereka adalah di pihak yang benar? Mengapa Allah tidak melindungi mereka, padahal mereka adalah tentaranya, dan di tengah mereka ada Rasulnya, dan mereka mengajak orang untuk memeluk agamanya serta berjihad di jalannya? Penting diketahui bahwa karakteristik pertama manusia di dunia ini adalah bahwa dia mukallaf. Artinya, dia dituntut Allah untuk menanggung beban dan kesulitan. Sementara perintah dakwah Islam dan jihad untuk menegakkan kalimat Allah merupakan beban yang paling berat. Beban taklif merupakan salah satu konsekuensi terpenting penghambaan manusia kepada Allah, karena penghambaan kepadanya kehilangan arti jika tidak disertai taklif. Lagi pula, penghambaan manusia kepada Allah merupakan salah satu konsekuensi wajib ketuhanannya. Maka tidak ada artinya mengimani ketuhanan Allah jika kita tidak menghamba kepadanya. Jadi penghambaan meniscayakan taklif, sedangkan taklif mengharuskan manusia memikul beban kesulitan dan perjuangan melawan nafsu. Maka kewajiban hamba Allah di dunia ini adalah mewujudkan dua hal. 1. Berpegang teguh pada Islam dan membangun masyarakat Islam yang baik. 2. Menempuh jalan yang sulit, menghadapi segala bahaya, serta mengorbankan nyawa dan harta demi mewujudkan yang pertama. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menugasi kita untuk meyakini tujuan, juga menugasi kita untuk menempuh jalan yang sulit dan panjang dengan segala rintangan dan bahayanya untuk mencapai tujuan tersebut. Seandainya Allah berkehendak, tentu sangat mudah baginya mewujudkan komunitas Islam yang adil, makmur, dan sejahtera setelah mereka menyatakan beriman kepadanya. Namun jalan yang mudah, lempang, dan tanpa hambatan tidak menunjukkan sedikit pun penghambaan orang yang hendak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membuktikan bahwa ia telah menjual hidup dan harta benda kepadanya sejak menyatakan beriman kepadanya.
juga tidak membuktikan bahwa hawa nafsunya sudah tunduk patuh mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beban kesulitan, pastilah orang munafik dapat melakukan kerja yang sama kerasnya seperti yang dilakukan kaum mukmin sehingga satu sama lain tidak bisa dibedakan. Dengan demikian, apapun yang dialami para dai dan pejuang yang menegakkan panji-panji Islam merupakan sunnah ilahi sejak awal sejarah manusia. Semua perjuangan itu merupakan konsekuensi dari tiga hal. Pertama, karakter penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat wajib sebagaimana Dia berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku." Quran Surah Al-Zariyat ayat 56. Kedua, karakter taklif yang bersumber dari karakter penghambaan. Setiap orang, laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerapkan syariat Islam pada dirinya dan mewujudkan aturan Islam di tengah masyarakatnya dengan menanggung berbagai kesulitan dan intimidasi sehingga ia dapat mewujudkan makna taklif. Ketiga, pembuktian kebenaran ucapan orang yang jujur dan kebohongan para pendusta. Seandainya manusia dibiarkan mengaku-ngaku Islam dan mencintai Allah hanya dengan ucapan, tentu sama saja antara orang yang berkata jujur dan orang yang berkata dusta. Hanya saja, ujian dan cobaan merupakan timbangan yang membedakan antara yang benar dan yang bohong. Maha benar Allah yang berfirman dalam kitab-Nya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sungguh Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 1-3. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang yang sabar. Quran Surah Ali Imran ayat 42. Sunatullah ini tidak akan pernah berubah sepanjang masa dan berlaku bagi semua manusia, termasuk para nabinya dan orang-orang pilihannya. Oleh karena itu, Rasulullah pun mengalami intimidasi, begitu pula semua nabi dan rasul sebelum beliau. Itulah pula sebabnya para sahabat Rasulullah mengalami intimidasi, sampai-sampai ada yang mati disiksa atau buta karena matanya dicungkil. Mereka semua tetap harus menjalani sunatullah meskipun mereka memiliki keutamaan yang agung dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Anda sudah mengetahui karakteristik penderitaan yang dihadapi setiap muslim dalam perjalanannya membangun komunitas Islam, tentu Anda mengetahui bahwa pada hakikatnya itu bukanlah rintangan atau hambatan yang menghalangi sang pejuang dari tujuannya, seperti yang disalahpahami sebagian orang. Itu adalah jalan yang harus dilewati setiap mukmin yang telah digariskan Allah, antara dirinya dan tujuan yang harus diperjuangkannya. Artinya semakin besar energi yang dikerahkan seorang muslim dalam perjalanannya, semakin dekat ia pada tujuannya. Maka sudah sepatutnya seorang muslim menyingkirkan sikap putus asa ketika menghadapi suatu kesulitan atau cobaan. Sebaliknya ia harus melihat kesulitan sebagai sesuatu yang sesuai dengan karakteristik agama ini. Artinya ia harus bersukacita menyambut kabar gembira kemenangan setiap kali ia mengalami cobaan dan penyiksaan yang semakin berat dalam upaya mewujudkan perintah Allah. Perhatikanlah dengan saksama. Niscaya Anda akan menemukan bukti hal ini dengan sangat jelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan aneka cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Demikianlah jawaban bagi orang yang belum memahami watak perjuangan di jalan Islam.
Mereka menyangka intimidasi dan siksaan itu sebagai pertanda jauhnya kaum muslim dari kemenangan. Allah memberi jawaban yang sangat tegas, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Anda pun dapat menemukan buktinya dengan sangat jelas dalam kisah Khabbab bin Al-Arat, ketika dia menemui Rasulullah dengan tubuh yang memar-memar akibat siksaan. Dia mengadukan deritanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta beliau berdoa agar kaum muslim diberi kemenangan. Rasulullah menjawab, kira-kira maknanya demikian. Jika kau merasa heran melihat penyiksaan dan intimidasi yang dialami orang-orang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa memang begitulah jalannya. Itulah sunatullah yang berlaku bagi semua hambanya yang beriman kepadanya. Banyak di antara mereka yang disikat dengan sikat besi di jalan agamanya, tetapi itu tidak memalingkan mereka dari agama Allah. Jika kau mengira bahwa siksaan itu menimbulkan putus asa dari kemenangan, maka kau keliru. Lihatlah, siksaan dan penderitaan itu sebagai jalan yang semakin mendekatkanmu pada tujuan dan kemenangan. Pasti Allah memenangkan agama ini sehingga kelak seseorang berani menempuh perjalanan dari San'a ke Hadramaut tanpa merasa takut sedikit pun kecuali kepada Allah. Dalam riwayat lain, ada tambahan redaksi, meskipun ia bagaikan kambing yang akan diterkam serigala. Inilah rahasia mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya bahwa Allah akan menaklukkan Persia dan Romawi untuk mereka, padahal negeri-negeri itu baru ditaklukkan beberapa tahun setelah Rasulullah meninggal. Tentu saja mudah bagi Allah untuk menaklukkan negeri-negeri itu ketika Rasulullah masih hidup karena kedudukan beliau yang tinggi di sisi Allah dan cintanya yang sangat besar kepada beliau. Namun justru penaklukan negeri-negeri itu baru terjadi beberapa tahun setelah Rasulullah wafat dan di bawah pimpinan para pengikutnya. Andaikan kemenangan tidak terikat dengan sunatullah seperti yang telah dihuraikan di atas, tentulah penaklukan itu lebih berhak berada di tangan Rasulullah sebagai konsekuensi cinta Allah kepada Rasul-Nya. Kemenangan atas Syam dan Irak belumlah menjadikan kaum muslimin membayar lunas dalam hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semestinya mereka membayar lunas harga itu sebelum kemenangan diraih ketika Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Masalahnya bukanlah terletak pada keterikatan penaklukan dengan nama beliau atau harus dipimpin dan diawasi langsung oleh beliau. Namun pada kaum muslimin yang telah berbaiat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang harus membuktikan kebenaran baiat mereka, harus membuktikan kebenaran janji Allah bagi mereka ketika mereka mendapatkannya kelak dengan senang hati dan sukarela. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Siasat Quraisy. Dalam riwayat Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq disebutkan bahwa Utbah bin Rabi'ah, seorang cerdik pandai Quraisy berkata kepada para pemuka Quraisy yang berkumpul untuk merundingkan sikap dan langkah mereka menghadapi gerakan dakwah Nabi Muhammad, "Wahai Quraisy, mungkin langkah yang baik adalah aku menemui dan ngobrol langsung dengan Muhammad, lalu menawarinya beberapa hal. Barangkali dia mau menerima salah satu yang kita tawarkan kemudian kita memberinya apapun yang dia inginkan agar dia tak lagi menyusahkan kita." Mereka menjawab, "Benar wahai Abu Al-Walid, kami menyetujui usulmu. Pergi dan bicaralah kepadanya." Maka Utbah datang menemui Rasulullah lalu berkata, "Wahai anak saudaraku, kau adalah bagian dari kami. Sungguh sejak dulu kami telah mengenal kejujuran, kesantunan, dan kemuliaan silsilah keluargamu. Namun kau telah membawa masalah yang sangat besar kepada kaummu. Apa yang kau bawa itu telah merusak persatuan mereka dan merendahkan cita-cita mereka. Jadi dengarkanlah baik-baik. Aku datang sebagai utusan kaummu untuk menawarimu beberapa hal, mungkin kau mau menerima salah satunya." Rasulullah menjawab, "Katakanlah wahai Abu Al-Walid,
aku menyimaknya. Utbah bin Rabi'ah berkata, "Wahai anak saudaraku, jika dengan yang kau bawa ini kau menghendaki harta maka kami rela menghimpun sebagian harta kami untukmu sehingga kau menjadi orang terkaya di antara kami. Jika dengan yang kau bawa ini kau menginginkan kemuliaan, kami rela mengangkatmu sebagai pemimpin sehingga kami tidak akan memutuskan persoalan apapun tanpa persetujuanmu. Jika yang kau inginkan adalah kerajaan maka kami rela menobatkanmu sebagai raja. Dan jika yang mendatangimu adalah jin yang tidak dapat kau tangkal maka kami bersedia mencarikan tabib bagimu atas biaya kami hingga kau sembuh." Rasulullah bertanya kepada Utbah, "Apakah kau telah mengatakan semua yang ingin kau sampaikan, wahai Abu Al-Walid?" Utbah menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Sekarang dengarkanlah aku." Lalu beliau membacakan ayat, Bismillahirrohmanirrohim. Hamim, diturunkan oleh Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang telah dijelaskan ayat-ayatnya, Al-Quran dalam bahasa Arab, bagi kaum yang hendak mengetahuinya. Kitab yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling dan mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka bahkan berkata, "Hati kami tertutup bagi orang yang kamu serukan kepada kami, dan telinga kami pun tersumbat rapat. Antara kami dan kamu terdapat dinding pemisah. Karenanya, silahkan kamu berbuat menurut kemauanmu sendiri dan kami pun berbuat menurut kemauan kami sendiri. Katakanlah hai Muhammad, bahwa aku adalah manusia juga seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan Maha Esa. Karena itu hendaklah kamu tetap pada jalan lurus menuju kepadanya, dan celakalah orang yang mempersekutukannya." Quran Surah Fussilat ayat 1-6. Rasulullah terus membaca sampai ayat, "Jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud." Quran Surah Fussilat ayat 13. Tuntas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat itu, serta merta Utbah menutup mulut beliau dengan tangannya dan memohon beliau berhenti membaca, karena dia takut mendengar ancaman yang dilantangkan ayat-ayat itu. Kemudian Utbah kembali menemui kaumnya yang menanti-nanti kedatangannya. Mereka bertanya, "Bagaimana hasilnya wahai Abu Al-Walid?" Utbah menjawab, "Aku mendengar suatu perkataan yang belum pernah ku dengar seperti itu sebelumnya sepanjang hidupku. Demi Allah, perkataan itu bukan syair, bukan sihir, dan bukan mantra dukun. Wahai kaum Quraisy, turutilah kata-kataku, biarkanlah Muhammad dengan urusannya. Biarkanlah dia. Demi Allah, menurut perkataan yang ku dengar darinya, sungguh akan terjadi sesuatu yang sangat menggemparkan. Jika bangsa Arab lain membunuhnya, berarti kalian menghentikannya lewat orang lain. Dan jika dia mengalahkan bangsa Arab lain, kerajaannya adalah kerajaan kalian juga, kemuliaannya adalah kemuliaan kalian juga." Kaum Quraisy berujar marah, "Demi Allah, Muhammad telah menyihirmu dengan kata-katanya wahai Abu Al-Walid." Utbah menukas, "Demikianlah pendapatku tentang dirinya. Jika tidak mau mendengarku, lakukanlah apa saja sesuka kalian." At-Tabari, Ibnu Katsir, dan periwayat lainnya menuturkan bahwa beberapa orang musyrik, termasuk Al-Walid bin Al-Mughirah dan Al-Ash bin Wail datang menemui Rasulullah menawari beliau harta sehingga beliau menjadi orang terkaya di antara mereka, atau gadis Mekah paling cantik untuk beliau nikahi, asalkan beliau mau berhenti mengecam Tuhan-Tuhan mereka dan berhenti mengatai bodoh adat istiadat mereka. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak semua tawaran itu, dan menegaskan untuk melanjutkan dakwah kepada kebenaran, mereka pun berkata, "Kalau begitu bagaimana jika kau menyembah Tuhan-Tuhan kami satu hari, dan kami menyembah Tuhanmu satu hari secara bergantian?" Namun tawaran itu pun ditolaknya. Berkaitan dengan peristiwa ini, Allah menurunkan firman-Nya. "Katakanlah, hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Pada kesempatan yang lain para pemuka Quraisy kembali menemui Nabi Muhammad dan menyampaikan berbagai tawaran seperti yang pernah disampaikan Utbah bin Rabi'ah. Ramai-ramai mereka menawarkan kekuasaan dan harta benda, serta pengobatan jika yang mendatangi beliau adalah jin. Kepada mereka Rasulullah menjawab, "Aku tidak membutuhkan semua yang kalian tawarkan itu. Aku tidak berdakwah karena menginginkan kekayaan, kemuliaan, atau kekuasaan. Namun Allah mengutusku sebagai Rasul. Dia menurunkan kitab kepadaku dan memerintahkanku agar menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kemudian risalah Tuhanku itu kusampaikan dan aku menasihati kalian. Jika kalian menerima dakwahku, kebahagiaanlah bagi kalian di dunia dan akhirat. Jika kalian menolak dakwahku, aku bersabar mengikuti perintah Allah sehingga Allah memberikan keputusan antara aku dan kalian." Selanjutnya mereka berkata, "Jika kau tidak bersedia menerima tawaran kami, kau tahu bahwa tidak ada yang lebih kecil negerinya, lebih gersang tanahnya, dan lebih keras kehidupannya daripada negeri kita. Maka mintakanlah kepada Tuhan yang telah mengutusmu agar Dia menjauhkan gunung-gunung yang menghimpit negeri ini, mengalirkan sungai-sungai untuk kami seperti yang ada di negeri Syam dan Irak, serta membangkitkan leluhur kami yang telah mati, terutama Qusay bin Kilab, karena dia orang yang dikenal jujur agar kami dapat bertanya kepadanya tentang apa yang kau katakan. Dan mintalah untuk dirimu sendiri kebun, istana, tambang emas dan perak untuk memenuhi apapun yang kau inginkan. Jika kau telah melakukan apa yang kami minta, kami pasti mengimanimu, mengakui kedudukanmu di sisi Allah, dan percaya bahwa Dia mengutusmu sebagai Rasul seperti yang kau katakan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak akan melakukan itu. Lagi pula, aku bukanlah orang yang ingin memohonkan semua kepada Tuhanku." Setelah perdebatan yang panjang, mereka berkata, "Kami mendengar bahwa engkau mempelajari semua itu dari seseorang di Yamamah yang bernama Al-Rahman. Demi Allah kami tidak akan beriman pada Al-Rahman. Kami telah melakukan apa yang dapat kami lakukan wahai Muhammad. Demi Allah kami tidak akan membiarkanmu melakukan semua itu kepada kami hingga kami mati atau kau membunuh kami." Lalu mereka beranjak pergi meninggalkan Rasulullah. Periode dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sampaikan barusan mengandung 3 poin yang sangat penting. Pertama, bagian ini menjelaskan secara rinci tentang hakikat dakwah Rasulullah yang bersih dari segala kepentingan dan tujuan pribadi yang biasanya menjadi motivasi para pengusung propaganda baru serta para penyeru revolusi dan reformasi. Apakah Rasulullah berdakwah dengan tujuan untuk meraih kekuasaan, atau kepemimpinan, atau kekayaan yang berlimpah? Atau apakah dakwahnya merupakan akibat dari penyakit yang dihidapnya? Berbagai pertanyaan itu kerap dikemukakan para pelaku perang pemikiran dan musuh-musuh Islam. Namun betapa agung rahasia kehidupan yang telah dipersiapkan Tuhan semesta alam bagi Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi kehidupan Rasul-Nya dengan berbagai peristiwa yang menghancurkan semua kemungkinan itu, dan menyingkirkan segala bisikan buruk, dan membuat musuh-musuh Islam kebingungan mencari cara yang tepat untuk menyerang dan merendahkan Rasulullah. Salah satu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menetapkan agar kaum musyrik beberapa kali menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membujuknya menghentikan dakwah. Sebenarnya mereka telah memperkirakan bahwa Nabi Muhammad akan menolak rayuan mereka. Sebab mereka sangat mengenal karakter Rasulullah, tabiat dakwahnya, dan tujuan jangka panjang dari risalahnya. Mereka tahu betul bahwa Nabi Muhammad tidak akan takluk oleh bujuk rayu mereka. Namun begitulah kehendak ilahi, agar sejarah dapat membongkar kebohongan semua orang yang menebarkan keraguan.
Para orientalis semacam Kramer dan Van Vloten sekian lama memeras otaknya tetapi tidak kunjung bisa menemukan celah untuk menebarkan keraguan dalam benak kaum beriman, kecuali dengan cara mengabaikan dan merekayasa fakta. Mereka menuduh bahwa motivasi Nabi Muhammad dalam berdakwah adalah ambisi untuk berkuasa dan menjadi raja. Tuduhan mereka itu sungguh tidak berdasar. Mereka seperti orang yang membenturkan kepalanya sendiri pada sebuah batu besar sehingga ia terlontar ke belakang dan jatuh terkapar. Jauh sebelum mereka, Allah telah menundukkan Utbah bin Rabi'ah dan para pemuka Quraisy lainnya yang datang untuk menawarkan semua motif dan bujukan itu kepada Nabi Muhammad. Mereka mau menemui beliau seraya meletakkan senjata dan semua alat penyiksaan yang sebelumnya diarahkan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Jika benar bahwa Rasulullah menjalankan dakwah karena mengharapkan harta dan kekuasaan, lantas mengapa beliau tidak bersikap lembut kepada mereka, tidak mau mengambil harta dan kekuasaan besar yang ditawarkan kepada beliau asalkan mau menghentikan dakwah? Lagi pula mana mungkin orang yang mengincar kekuasaan sudi menyimak baik-baik semua tawaran itu yang disampaikan dalam beberapa kali perundingan, yang disertai ancaman dan harapan, untuk akhirnya menjawab, aku tidak berdakwah karena menghendaki kekayaan, kemuliaan, atau kekuasaan. Namun, Allah mengutusku sebagai Rasul. Dia menurunkan kitab kepadaku dan memerintahkanku agar memberikan kabar gembira dan peringatan. Kemudian risalah Tuhanku itu kusampaikan dan aku menasihati kalian. Jika kalian menerima dakwahku maka kebahagiaan bagimu di dunia dan di akhirat. Jika kalian menolak dakwahku maka aku bersabar mengikuti perintah Allah sehingga Allah memberikan keputusan antara aku dan kalian. Di samping itu, kita dapat melihat bahwa kehidupan sehari-hari Rasulullah sangat selaras dengan ucapannya. Beliau menampik kekuasaan dan kekayaan tidak hanya dengan lisannya. Penolakannya itu tergambar jelas dalam sikap, perilaku, dan perbuatannya. Rasulullah makan dan minum dengan sangat sederhana, menjalani kehidupan layaknya orang miskin dan melarat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, di rak makananku belum pernah ada sesuatu yang bisa dimakan makhluk hidup, kecuali separuh bungkus tepung, itu pun kuhabiskan untuk beberapa lama. Al-Bukhari juga meriwayatkan bahwa Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam belum pernah makan dengan piring hingga beliau wafat, dan belum pernah makan roti empuk hingga ajal menjemputnya. Dalam urusan pakaian dan perabotan pun Rasulullah sangat sederhana. Di pinggangnya kerap terlihat bekas anyaman tikar. Bahkan, tidak ada yang pernah melihat beliau tidur di atas kasur yang lembut dan empuk hingga suatu hari istri-istrinya datang menemui beliau, termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengadukan kehidupan mereka yang memprihatinkan dan menuntut tambahan nafkah untuk menghias diri dan berpakaian dengan layak sehingga mereka tidak kalah dari istri para sahabat. Mendengar tuntutan mereka, Rasulullah tertunduk marah dan tidak menjawab apa-apa. Lantas Allah menurunkan firman-Nya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kalian menghendaki keredaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar." Quran Surah Al-Ahzab ayat 28-29. Maka Rasulullah membacakan kedua ayat ini kepada mereka, lalu mempersilahkan mereka memilih antara hidup bersama beliau dengan keadaan yang sederhana, atau diceraikan secara baik-baik agar mereka punya kesempatan mendapat nafkah, perhiasan, dan harta yang lebih banyak. Ternyata mereka semua memilih tetap hidup bersama Rasulullah dengan keadaan yang sangat sederhana. Jadi, mana mungkin setelah melihat fakta-fakta itu masih ada orang yang meragukan kebenaran kenabiannya.
Dan mana mungkin masih ada orang yang berpikir sesat bahwa gerakan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didorong ambisi kekuasaan atau ketamakan. Itulah penjelasan penting yang kita dapatkan dari periode sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kedua, periode sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah yang telah menjadi sifat beliau. Apakah bijaksana jika Anda menempatkan urusan politik di jalan dakwah, dengan cara dan bentuk apapun? Dan apakah sang pembuat syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan Anda melakukan cara apapun untuk meraih tujuan? Tentu saja jawabannya tidak. Syariat Islam telah menetapkan tujuan yang harus diperjuangkan setiap Muslim dan menentukan untuk mencapainya. Anda hanya boleh mencapai tujuan yang dilegalkan Allah dengan jalan dan sarana yang juga Dia redoi. Kebijakan dan politik yang legal, yakni as-siyasah asyariyah memang memiliki arti penting, tetapi tidak boleh keluar dari batas-batas sarana yang diilegalkan. Dalilnya adalah periode sirah yang telah saya ceritakan di atas. Kita dapat membayangkan, jika Rasulullah menghendaki kekuasaan politik, tentu beliau akan menerima tawaran kaum Quraisy untuk menjadi raja. Karena kekuasaan politik bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun dakwah Islam. Terlebih lagi, kekuasaan sangat besar pengaruhnya terhadap jiwa manusia. Sebagai contoh nyata, perhatikanlah bagaimana para propagandis berbagai aliran melakukan berbagai upaya untuk menguasai pemerintahan lalu memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksakan pemikiran dan ajaran mereka terhadap rakyat. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sudi menempuh siasat seperti itu dalam membangun dakwahnya, karena itu bertentangan dengan prinsip dakwah itu sendiri. Seandainya cara-cara seperti itu merupakan kebijakan dan siasat yang benar, tentu kita tidak akan bisa membedakan antara orang jujur yang tegas dalam kejujurannya dan pembohong yang melakukan berbagai tipu daya. Kita juga akan melihat orang yang jujur dalam dakwah mereka bercampur dengan para dajjal dan tukang sulap di sebuah jalan lebar yang bernama kebijakan dan politik. Falsafah agama ini didasarkan atas pilar-pilar kehormatan dan kejujuran, baik dalam sarana maupun tujuannya. Tujuan hanya boleh ditegakkan dengan kejujuran, kehormatan, dan kebenaran. Sama halnya sarana untuk meraih tujuan itu juga harus didasari kejujuran, kehormatan, dan kebenaran. Karena itulah para dai dan ulama, dalam setiap situasi perlu lebih banyak berkorban dan berjihad. Mereka harus berdakwah dengan cara dan metode seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jalan syariat tidak memberi mereka peluang untuk menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sungguh keliru jika prinsip kebijaksanaan dalam dakwah dianggap hanya digunakan untuk memudahkan kerja juru dakwah atau demi menghindari kesulitan. Justru rahasia keberhasilan dakwah adalah menempuh sarana yang paling dekat dengan akal dan pikiran masyarakat. Artinya, ketika kondisi silih berganti dan halangan serta rintangan menghalangi jalan dakwah, maka kebijakan yang harus diambil adalah mempersiapkan diri untuk berjihad serta mengorbankan harta dan nyawa. Hikmah atau kebijaksanaan seperti yang menjadi sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Disinilah letak perbedaan antara hikmah dan tipu daya, perbedaan antara hikmah dan menyerah. Anda pasti mengetahui riwayat tentang Rasulullah yang suatu ketika merasa optimis melihat tanda-tanda kesediaan para pemuka Quraisy untuk menerima Islam. Maka dengan gembira dan penuh semangat beliau menjelaskan kepada mereka dan menjawab pertanyaan mereka tentang Islam. Saking semangatnya menghadapi para pemuka Quraisy, beliau mengacuhkan seorang sahabat yang tunanetra, Abdullah bin Ummi Maktum, yang melewati majelis itu, lalu duduk ikut mendengarkan bersama mereka dan akhirnya bertanya kepada beliau. Sahabat itu bertanya ketika Rasulullah sibuk menghadapi para pemimpin Quraisy. Beliau merasa, itu kesempatan yang sangat bagus dan tidak boleh disia-siakan sehingga beliau memutuskan untuk menjawab pertanyaan Abdullah bin Ummi Maktum di lain kesempatan.
Akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam surah Abasa. Dia yakni Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Quran Surah Abasa ayat 1-2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalahkan ijtihad Rasulullah meskipun tujuannya baik. Pasalnya, langkah yang beliau ambil itu dapat mematahkan hati dan menghancurkan perasaan seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengacuhkan seorang muslim hanya demi memikat hati orang-orang musyrik. Tentu saja itu bukan kebijakan atau cara yang dapat diterima. Allah tidak menyukainya sehingga langsung menegur beliau. Kesimpulannya, tidak seorang pun boleh mengubah hukum dan prinsip Islam, atau melanggar dan meremehkan aturan-aturannya, dengan dalih menempuh kebijaksanaan dalam berdakwah. Sebab suatu kebijakan hanya disebut bijak jika sesuai dengan aturan, prinsip, dan ketetapan syariat. Ketiga, Rasulullah menyikapi tuntutan dan bujukan kaum Quraisy dengan tegas. Mereka mengajukan semua tuntutan itu sebagai syarat agar mereka bisa mengikuti beliau. Sikap tegas Rasulullah ini didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan hal ini, sebagaimana disebutkan semua ahli tafsir, Allah berfirman, "Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu punya sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau kamu punya sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan percaya kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul?" Quran Surah Al-Isra, ayat 90-93. Alasan Allah tidak mengabulkan permintaan mereka bukanlah karena Rasulullah tidak diberi mukjizat selain mukjizat Al-Quran, sebagaimana sangkaan sebagian orang, melainkan karena dia mengetahui bahwa mereka menuntut semua itu sebagai ungkapan kekafiran, keangkuhan, dan penghinaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tampak jelas dari cara mereka meminta dan mengajukan tuntutan. Seandainya Allah mengetahui bahwa mereka jujur dan berniat baik dalam mengajukan tuntutan sebagai upaya menegaskan kebenaran kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pastilah Allah sudah mengabulkan permintaan mereka. Namun sikap kaum Quraisy itu sesuai dengan karakteristik yang digambarkan Allah dalam ayat lain yaitu firman-Nya. "Dan seandainya kami bukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus naik ke atasnya, tentu mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang kena sihir." Quran Surah Al-Hijr ayat 14-15. Jika Anda sudah mengetahui ketiga pelajaran dari periode kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, niscaya Anda menyadari bahwa semua ini tidak bertentangan dengan pemuliaan Allah kepada nabinya melalui berbagai mukjizat, yang akan saya jelaskan tidak lama lagi, insya Allah. Bersambung.